Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami majelis gereja kita menyampaikan salam bagi kita warga jemaat yang berkumpul pada Minggu Advent kedua hari ini. Selamat Advent bagi kita semuanya. Selamat Advent. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Pada hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa kita yang selalu menyertai perjalanan kita dan gerejanya. Kita telah memasuki Minggu Advent kedua. Kita sedang menantikan kedatangan Kristus untuk membawa pembebasan bagi kita, agar kita dibebaskan dari perbudakan akibat dosa-dosa kita. Demikian juga bebas dari berbagai kemelut di dunia. Sekarang, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Persiapkanlah hati untuk menyambutnya. Nyanyikanlah Tuhan yang datang membawa kebahagiaan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 40, ayat 1 dan 5, Hai umat yang percaya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripadamu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati.
karena Tuhan Yesus Kristus, Anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 41 ayat 5, Hai Rakyat Kerajaan. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Advent kedua hari ini tertulis dalam Wahyu 3 ayat yang 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 733 ayat yang pertama. Yesus, lawatlah hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk sujud untuk mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu
dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, sucikanlah hidup kami. Ya Tuhan Allah kami melihat segala pemeliharaan-Mu bagi kami umat-Mu. Berbagai badai silih berganti datang menerpa hidup kami, tapi Tuhanlah yang selalu menjagai kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari kehidupan kami. Hari ini kami telah memasuki Minggu Advent yang kedua, dan hari ini Tuhan memperingatkan kami bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat untuk kami terima. Kasihanilah kami dan jauhkan dari segala dosa. Janganlah kiranya murka-Mu turun atas dosa-dosa kami. Ajarlah kami untuk selalu siap sedia menantikan kedatangan-Mu untuk membawa keselamatan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, berilah kepada kami hati yang mau bertobat, sehingga kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 45 ayat 4, Hosiana anak Daud. Bimbing kami semua
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kedua hari ini tertulis dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta Jemaat HKBP Rungkut Resort Surabaya, Minggu 6 Desember 2020. Pertama, Minggu hari ini. Minggu hari ini adalah Minggu Advent kedua atau Panomunomon di Haroroni Yesus Kristus. Topik Minggu, keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Kedua, ibadah Minggu di rumah. Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama RI, Peraturan Wali Kota, himbauan pimpinan gereja kita tentang protokoler ibadah sesuai dengan protokoler kesehatan di standar tatanan baru atau new normal, serta keputusan rapat huria melalui Zoom meeting, maka kebaktian Minggu masih akan tetap kita adakan di rumah dengan tata ibadah dan panduan dalam bentuk video yang disediakan gereja kita. Berkaitan dengan pelayanan gereja seperti partupolon, pamasumasuon, dan lain-lain, tetap akan dilayani gereja mengikuti protokoler kesehatan. Ketiga,
Sehubungan dengan ibadah yang masih tetap kita lakukan di rumah, kami harapkan supaya setiap keluarga mengumpulkan persembahan minggu, persembahan syukur, perpuluhan, dan lain-lain. Persembahan yang terkumpul diserahkan ke ketua sektor masing-masing atau ditransfer ke rekening Ketua Parartaon Bank Rakyat Indonesia atas nama Situa Saud H. Pasaribu SH. Nomor rekening ada di warta jemaat kita. Adapun yang menyerahkan persembahan minggu dan persembahan syukur sampai dengan Sabtu tanggal 5 Desember 2020 terlampir di warta jemaat. Keempat, Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon. Mamuka Mingguta Sadarion Hona Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangiodo Ima Situa Erniwati Boru Tambunan Sialani Parjolo Pangalahona Sida Namangalausi Tupati Nidebata Namangonai Tupati Parjolo Dohot Paduahon sesuai dengan RPP HKBP Bagia Patoluhon nomor sada halaman 30 sada. 2. Pangalahona Sida Namaralo Tupoda Tohonan Hasituaon Naparjolo Tarida di agenda HKBP Pasahaton Tohonan Hasituaon Patoluhon Pangalahona Sida Namaralo Tupanidangion Haporseaon sesuai dengan konfesi HKBP Panidangion Haporseaon HKBP tahun 1900 Bidu Parjolo halaman 80 sampai 80 sia. Domu tu aturan peraturan Nihuriatta Aturan Peraturan HKBP tahun 2002 Dung Amandemen Patuluhon Maradia do sahalak sian hasituaon ala hona ruhut parmahanion dohot pamisangion HKBP Manang RPP HKBP. 5. Sinode Godang HKBP. Mari kita doakan Sinode Godang HKBP yang akan diadakan pada tanggal 9 sampai dengan 12 Desember 2020 bertempat di Seminarium Sipoholon. Sesuai dengan surat dari distrik, pimpinan jemaat kita turut mengikuti Sinode Godang tersebut. Demikian untuk diketahui bersama. Keenam, ucapan selamat ulang tahun. Parhalado mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 30 November 2020 sampai dengan minggu ini 6 Desember 2020. Semoga panjang umur, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Nas bagi saudara, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kau jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Ulangan 5 ayat 33. Ketujuh, warta keuangan huria, pembangunan, pusat dan lain-lain dapat kita baca di warta jemaat kita. Kedelapan, ucapan terima kasih. Kami dari Parhalado HKBP Rungkut Resort Surabaya mengucapkan terima kasih yang sungguh mendalam kepada seluruh jemaat yang terkasih atas perhatian dan kepedulian yang telah berbagi berkat-Nya untuk gereja kita. Kami mendoakan semoga kasih karunia Bapa semakin bertambah kepada jemaat dan kita semakin memuliakan nama-Nya. Demikian warta jemaat dalam minggu ini. Kiranya iman kita semakin bertumbuh menjadi saluran berkat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur puji-pujian kehadirat-Mu Bapa, besar kasih setia-Mu yang melindungi kami senantiasa di dalam kehidupan kami.
Kepadamulah kami berserah ya Bapa, Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan bagi kami. Bapa di surga, pada saat ini kami hendak berdoa kepadamu, memohon kehadirat-Mu yang maha mulia, yang maha suci ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan ya Bapa, dalam setiap ibadah pujian kami kepadamu, layakkan kiranya dan berkati kami dalam ibadah kami Bapa, agar kami layak di hadirat-Mu menerima berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, karena iman percayanya kepadamu ya Bapa sebagai pengikut Yesus Kristus. Mereka ditindas dan mereka dikejar-kejar oleh orang yang tidak percaya kepadamu. Kasihanilah mereka ya Bapa, terlebih saat ini buat saudara-saudara kami yang tertimpa musibah oleh karena ketidaktahuan dari mereka, sehingga memporak-porandakan tempat ibadah, sehingga menimbulkan korban jiwa. Biarlah ya Bapa, Engkau ampuni mereka. Engkau hiburkan kiranya keluarga yang ditinggalkan ya Bapa, karena Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber penghiburan sejati ya Bapa. Dan biarlah kami tidak surut juga untuk mengikut Engkau ya Bapa, dalam keadaan apapun juga yang mengancam kehidupan kami. Karena ya kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa beserta kami, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Dengan segala keberadaan kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkau tahu ya Bapa pergumulan kami di tempat ini, pergumulan jemaat-Mu, pergumulan Parhaladu, semuanya itu ya Tuhan kami bawakan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Engkau yang maha benar, jadilah segala kehendak-Mu. Berikan kami hikmat dalam kami melayani ya Bapa, dan biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni kami akan segala dosa kesalahan kami, akan ketidaktahuan kami ya Bapa. Kami berdoa dan bawakan ini ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam segala kelemahan kami, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kami juga berdoa bagi semua jemaat-Mu, orang tua kami, anak-anak kami, yang juga dalam pendidikan, biarlah dalam perlindungan tangan kasih Tuhan, sehingga kami beroleh selamat yang daripada-Mu. Berkati tiap kami pun juga ya Bapa, jauhkan dari segala godaan si iblis si jahat yang akan mengganggu kami. Biarlah kami senantiasa di dalam naungan perlindungan, penyertaan dari Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bapa di surga, kiranya Engkau memberkati pimpinan jemaat kami di tempat ini. Engkau memberkati semua Parhaladu ya Bapa. Biarlah dalam pelayanan yang boleh kami bawakan, yang kecil sekali di hadapan-Mu ini ya Bapa, Engkau berkenan memakai kiranya ya Bapa, pekerjaan kami menjadi berkat saluran tangan Tuhan di dalam kehidupan kami berjemaat. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang lemah berbaring di tempat tidur mereka. Biarlah kesembuhan jamahan tangan Tuhan melalui makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi boleh menjadi kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, dalam keadaan pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung di seluruh dunia, terlebih di tempat kami berada di Surabaya ini ya Bapa. Dengan segala ketakutan yang ada pada kami, kekhawatiran kami ya Bapa, kami mau berdoa bawakan kehadirat-Mu, lalukanlah kiranya ini daripada kami ya Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Engkau kiranya yang memberkati orang-orang yang boleh menemukan vaksin, pengobatan yang baik untuk COVID-19 ini. Berkati mereka yang bekerja di berbagai tempat pelayanan untuk penyembuhan
COVID-19 ini di berbagai tempat di rumah sakit di seluruh penjuru dunia. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, sukacita dalam pelayanan mereka ya Bapa. Kami juga bawakan dalam doa kami pada saat ini ya Tuhan, rencana Sinode Godang yang akan berlangsung tanggal 9 sampai 12 Desember di Sipoholon. Bapa di surga, biarlah kiranya penyertaan Tuhan yang boleh mengumpulkan para pendeta di Sipoholon ya Tuhan Yesus. Sinode boleh berjalan dengan baik dan biarlah tuntunan tangan Tuhan, hikmat yang daripadamu boleh memberikan yang terbaik bagi gereja HKBP di seluruh dunia ini ya Bapa. Kau memberikan kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit, terlebih di masa pandemi ini ya Bapa, biarlah semua para peserta sinode boleh memperoleh kesehatan, sukacita dalam menghadiri sinode di Sipoholon. Bapa di surga, banyak hal dalam kehidupan kami ini, suka dan duka, kelemahan kami ya Bapa. Biarlah kiranya kami mau berjalan, berserah kepada Tuhan. Tuhan pimpin hidup kami. Jadilah segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sukacita bagi saudara-saudara kami yang boleh memperoleh berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Untuk yang berulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran ya Bapa. Semakin bertambah-tambah berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan dalam sukacita saudara-saudara kami juga boleh menyampaikan pujian syukur kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau hiburkan kiranya hati yang berduka ya Bapa, dan dalam sukacita kami tetap memuliakan dan memuji nama-Mu yang kudus. Ampuni kami Bapa akan segala dosa kesalahan kami, supaya kami layak kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 417 ayat yang pertama, Bagimu ada keselamatan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat yang terkasih, firman Tuhan dalam ibadah Minggu Advent kedua pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 85 ayat 9 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan
dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sebenarnya ketika manusia jatuh dan tenggelam ke dalam dosa, ada berbagai cara yang sebenarnya Tuhan bisa lakukan untuk menegur kita. Allah bisa saja gatal tangan untuk memukul, menyiksa, atau mendera kita supaya jera. Allah juga bisa lepas tangan, bersikap cuek dan tidak peduli kepada kita sehingga kita binasa. Allah bisa juga angkat tangan, tanda menyerah karena kebebalan kita. Namun itu semua tidak dilakukannya. Yang Allah lakukan adalah turun tangan. Allah turun tangan ke dunia untuk membereskan benang yang sudah kusut. Allah turun tangan untuk menarik kita dari kubangan dosa. Dan Allah dengan kasih-Nya yang luar biasa turun dari sorga dalam diri Yesus Kristus agar kita selamat. Itulah cinta kasih Allah yang mau bersolidaritas, mau peduli dengan kita. Saudara-saudaraku, apa perlunya Allah turun tangan atas seluruh persoalan hidup kita? Bukankah Allah bisa saja tidak ambil pusing dan membiarkan kita mati dalam dosa-dosa kita? Ya. Namun Ia bukanlah Tuhan yang demikian. Malahan karena cintanya yang luar biasa, Ia tidak jemu-jemu menuntun kita. Ia tidak jemu-jemu membimbing kita supaya kita selamat. Walaupun pada kenyataannya manusia itu sangat bebal. Orang Batak mengatakan si jogal rukung, daktar pisang. Dan itu sebabnya dikatakan di Ibrani 1 ayat 1 hingga ayat 2, bagaimana Allah tidak jemu-jemu menuntun setiap orang agar hidup dalam kebenaran Tuhan. Disebutkan di sana, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Pada intinya, Allah tidak bosan-bosannya menyapa dan berusaha membimbing kita agar kita beroleh hidup. Allah tidak ingin kita binasa, tenggelam dalam dosa kita, melainkan kita diharapkan beroleh hidup yang kekal. Dan Allah tidak ingin kita hidup dan tinggal dalam kebodohan dan dalam kegelapan karena dosa, namun Dia ingin kita hidup dalam terang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan dalam Mazmur pasal 85 ini adalah sebuah antiklimaks bagaimana sikap Allah atas kita manusia yang berdosa ini. Seharusnya Allah membinasakan dan murka terhadap manusia-manusia pendosa. Tetapi ternyata saudara-saudara, cinta kasih Allah jauh lebih besar daripada amarahnya. Allah tidak tega membiarkan kita binasa. Dan bukankah ini suatu sukacita yang luar biasa bagi kita? Jemaat yang terkasih, yang kita nantikan di masa-masa Advent ini adalah bahwa cinta kasih Allah akan segera diwujudkan. Keselamatan itu dekat, yaitu bagi orang-orang yang takut akan Tuhan.
Allah akan menunjukkan bahwa Dia benar-benar mengasihi kita. Allah akan memperlihatkan bahwa Ia selalu setia kepada umat-Nya. Allah akan menunjukkan keadilannya kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Dan Allah akan melimpahkan damai sejahtera dan kebaikan di dalam hidup kita sekalian. Kasih, kesetiaan, keadilan, damai sejahtera dan kebaikan telah dan akan dinyatakan Allah dalam hidup kita melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah bukti kesetiaan Allah menyertai umat-Nya. Bahkan Ia turut merasakan penderitaan kita. Yesus Kristus adalah bukti bahwa orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terhina, orang-orang yang direndahkan akan diangkatnya ke tempat yang lebih tinggi. Sebab Dia adalah Allah yang adil. Yesus Kristus adalah bukti bahwa Ia menjadi jembatan mendamaikan kita dengan Allah, rekonsiliator, supaya hubungan kita dipulihkan kembali karena kita telah mati sebenarnya oleh karena dosa kita. Dan Yesus Kristus akan memulihkan keadaan kita sebab Dia adalah Allah yang maha baik. Dan itulah sukacita kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jemaat yang terkasih, karena kita sedang memasuki masa-masa Advent, tentu kita akan biasanya diliputi sukacita. Namun belakangan ada beberapa komentar orang-orang Kristen yang berkata kurang lebih seperti ini. Mengapa sukacita Natal saat ini tidak seindah waktu kita anak-anak atau sekolah minggu? Dulu ketika masuk bulan Desember dan kita mendengar lagu-lagu pujian Natal, suasana Natal itu sangat langsung terasa. Namun kini rasanya biasa-biasa saja. Agaknya saudara-saudara ada perbedaan yang sangat nyata bagaimana kita merayakan Natal di masa kanak-kanak dan bagaimana kita merayakan Natal di masa dewasa. Kalau di masa kanak-kanak, sukacitanya itu identik dengan baju baru, perayaan atau liturgi di gereja, pernak-pernik Natal, lagu-lagu Natal, dan lain sebagainya yang membuat kita bersukacita. Dan euforia itu masih terasa. Waktu kita kanak-kanak, Natal itu identik dengan perayaan. Namun, kalau kita sudah dewasa, makna Natal itu tidak lagi sekedar hanya perayaan, tapi sudah seharusnya berubah ke arah perenungan dan juga aksi, tindakan. Masa-masa Advent dan termasuk juga masa-masa Natal adalah saat terbaik bagi kita untuk berbagi dengan orang lain. Perayaan Natal adalah perenungan bagaimana kasih Allah kita rasakan, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga kita bagikan bagi orang lain. Jika waktu dulu masa kanak-kanak kita dicekoki, bagaimana kita mendapatkan hadiah atau sesuatu seperti Santa Claus, kita yang mendapatkan hadiah sehingga kita bersukacita. Namun di masa Natal kita dituntun bagaimana kita memberikan sesuatu. Layaknya kita yang menjadi Santa Claus bagi orang lain. Oleh karena itu saudara-saudara, sukacita Natal akan semakin terasa jika kita mengulurkan tangan, menyambut inisiatif Allah yang telah turun tangan atas persoalan hidup kita. Sukacita Natal akan sempurna ketika kasih dan kesetiaan bertemu
ketika keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kita harus berperan menciptakannya di masa-masa menjelang Natal ini. Kita lihat saudara-saudara, bagaimana Allah turun tangan atas persoalan hidup kita. Dan tugas kita, bagaimana juga kita turun tangan atas persoalan hidup orang lain yang merasakan penderitaan, yang merasakan tekanan hidup, yang merasakan duka, yang merasakan banyak pergumulan dalam hidupnya. Ketika kita memberikan diri, bersolidaritas dengan mereka, maka makna Natal akan sangat-sangat terasa, karena Natal adalah Allah yang memberikan dirinya untuk kita. Maka kita juga harus memberikan diri kita bagi orang lain, sehingga sempurnalah perayaan-perayaan kita dalam masa-masa Advent dan juga dalam masa-masa Natal nanti. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kabar baik, firman yang telah kami dengarkan yang luar biasa menyapa kami. Oleh karena cinta kasih-Mu, Engkau telah turun tangan atas persoalan hidup yang membelenggu kami karena dosa-dosa yang kami perbuat. Oleh karena kasih-Mu yang luar biasa, Engkau mengutus anak-Mu dalam diri Yesus yang menunjukkan apa artinya kesetiaan, keadilan, cinta kasih, dan damai sejahtera. Kami akan merasakan itu ya Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Oleh karena itu, ajarlah kami untuk mempercayai Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kami, yang akan memberikan damai sejahtera surgawi bagi kami. Ketika kami menghadapi masalah dan pergumulan sekalipun, hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kuatkan kami, hiburkan kami, dan berikan kami pengharapan bahwa ketika kami menghadapi berbagai penderitaan, persoalan hidup, Tuhan selalu peduli. Tuhan selalu bersolidar atas kami. Tuhan mendengarkan kami, bahkan Tuhan turun tangan atas persoalan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah jemaat-Mu, khususnya jemaat-Mu yang ada di HKBP Rungkut ini, agar dalam masa-masa penantian ini, sungguh-sungguh menantikan keselamatan dari Tuhan dalam kesetiaan, dalam sukacita, dan dalam pengharapan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Datang pada Tuhanmu, jangan cari alasanmu, ingat singkat waktumu. Surga sudah tersedia, surga kekal, surga kekal. Janganlah kau tidak dapat hidup damai dan kekal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.